Baik, perkenalkan kami dari SGDA 6. Jadi saat ini kami akan mempresentasikan hasil dari student project kami. Baik, berikut adalah anggota kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Igusti Ayu Intan Kresna Dewi dengan NIM 3 digit terakhir 5. Di sini saya akan membahas terkait dengan latar belakang dari student project pada blog Evidence Based Medicine ini. Jadi intracranial hemorrhage atau ICH itu merupakan suatu kasus yang jarang terjadi pada populasi anak-anak atau pediatri. Namun di sini ICH ini dapat berpotensi menjadi salah satu kegawat daruratan dan sering menemukan kesulitan dalam menegakkan diagnosisnya. Kesulitan ini terjadi karena pada pasien anak-anak itu lebih sulit untuk mengkomunikasikan keluhan yang dialami, dan juga keluhan yang muncul itu lebih banyak bersifat non-spesifik. Untuk angka mortalitas dari kejadian akibat ICH ini, itu pada kejadian stroke hemorrhagic itu lebih tinggi terjadinya, atau angka mortalitasnya lebih tinggi sepertiga kali pada anak-anak. Dan di sini untuk penyebab dari ICH itu sendiri itu dapat disebabkan oleh berbagai kondisi. Yang paling sering atau paling umum yang dapat menyebabkan ICH ini adalah adanya arteriovenous malformation atau AVMS, dan juga dapat disebabkan karena adanya perdarahan pada subarachnoid yang disebabkan oleh ruptur dari aneurism intrakranial. Untuk diagnosis dari ICH ini dapat melalui serangkaian dari anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Nah, untuk prognosis atau outcome dari pasien dengan ICH ini itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di beberapa penelitian atau banyak penelitian saat ini itu membahas terkait dengan apa saja faktor prediktor yang mempengaruhi prognosis ataupun outcome dari pasien pediatrik atau pasien anak dengan ICH ini sendiri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ICH pada anak itu anak-anak yang mengalami ICH itu akan mengalami disabilitas pada fisikis, kemudian psikososial, dan juga ada dampaknya pada kesehatan. Oleh karena itu, pada student project kali ini kami membahas terkait dengan faktor-faktor determinan ataupun prognosis dari pasien pediatrik dengan kasus intracranial hemorrhage. Perkenalkan, nama saya Gede Bagus Raditya dengan 3 digit NIM terakhir 209. Izinkan saya memulai untuk membacakan skenario yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi diceritakan bahwa ICA atau cerebral hemorrhagic adalah suatu bentuk stroke yang berasal dari akibat pecahnya pembuluh darah intracerebral. Jadi dikisahkan bahwa ada anak dengan usia 2 tahun mengalami stroke hemorrhagic dan orang tuanya bertanya kepada dokter tentang kualitas hidup mereka setelah terkena penyakit tersebut. Dan di sini seorang dokter ingin mencari bukti prognosis jangka panjang dari pendarahan intrakranial pada anak. Perkenalkan, nama saya Putunggal Puspita Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 130. Rumusan masalah pada student project kali ini, yang pertama, apakah jenis pertanyaan pada skenario yang didapat? Yang kedua, apakah pertanyaan penelitian klinis yang dapat dirumuskan dengan menggunakan metode PICO pada skenario tersebut? Yang ketiga, bagaimana cara menemukan bukti sahih yang sesuai dengan skenario? Yang keempat, bagaimana cara melakukan penilaian kritis pada jurnal sesuai dengan skenario? Dan yang terakhir, bagaimana cara mengintegrasikan hasil pencarian bukti yang sahih dengan keahlian klinis serta patient value yang sesuai dengan skenario. Untuk tujuan dari student project kali ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Perkenalkan, nama saya Agung Sejapat Dewi dengan 3 digit yang terakhir 244 akan menjawab soal nomor 1, yaitu identifikasi jenis pertanyaan pada skenario di atas. Jenis pertanyaan pada skenario di atas merupakan jenis pertanyaan prognosis dikarenakan pada skenario dijelaskan bahwa keluarga pasien, tepatnya yaitu orang tua pasien, ingin mengetahui prognosis jangka panjang dari anak mereka yang berusia 2 tahun dengan intracerebral hemorrhage. Baik, perkenalkan, nama saya Jonathan Santoni dengan 3 digit terakhir 9. Saya akan menjelaskan pertanyaan klinis yang sesuai dengan PICO. Jadi kita bisa menanyakan beberapa hal. Yang pertama yaitu, jadi pada pasien dengan umur 2 tahun ini yang menderita ICH dalam waktu 1 tahun setelah cedera, berapa sih resiko kematiannya? Yang kedua, seberapa besar sih kemungkinan anak usia 2 tahun ini yang menderita ICH
berkembang menjadi kematian. Yang ketiga, faktor risiko apa yang meningkatkan mortalitas pada pasien anak usia 2 tahun ini yang menderita ICH? Mungkin sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nikade Ayu Irmayuni dengan 3 digit NIM 223. Adapun pertanyaan klinis, yaitu yang pertama itu bagaimana prognosis jika dalam jangka panjang tersebut tingkat kelangsungan hidup, tingkat kematian, dan juga tingkat kecacatan pada anak berusia 2 tahun yang mengalami ICH. Dan yang pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana kualitas hidup anak berusia 2 tahun yang mengalami ICH. Perkenalkan, nama saya Talita dengan 3 digit NIM terakhir 036. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal selection. Berdasarkan pertanyaan klinis yang telah dijabarkan dengan memakai PICO, di sini penulis melakukan pencarian jurnal dengan menggunakan laman PubMed dan juga Google Scholar. Berdasarkan hasil pencarian, didapatkan beberapa jurnal yang sesuai dengan PICO yang telah diajukan. Beberapa judul hasil pencarian tersebut yaitu yang pertama, Intracerebral Hemorrhage in Children. Yang kedua, Prognosis of Hemorrhagic Stroke in Childhood, a Long-Term Follow-up Study. Yang ketiga, Characteristic and Prognostic Factors of Intracranial Hemorrhage in Children. Kemudian yang ketiga, Non-Traumatic Pediatric Intracerebral Hemorrhage. Pada keempat jurnal di atas, terdapat 3 yang dieksklusi. Terdapat satu jurnal yang tidak menjelaskan mengenai prognosis, yaitu jurnal yang pertama. Kemudian, untuk jurnal yang kedua, dieksklusi oleh karena tidak dapat diterapkan, oleh karena jurnal tersebut dilakukan di Belanda. Kemudian, untuk jurnal yang keempat, dieksklusi oleh karena jurnal tersebut merupakan relative review yang kurang cocok apabila digunakan untuk menjawab PICO terkait prognosis. Kemudian jurnal tersebut juga dieksklusi oleh karena akses yang berbayar sehingga penulis tidak bisa dengan mudah mengaksesnya. Kemudian yang ketiga, dipilih oleh karena judul tersebut berisikan prognosis yang sesuai dengan PICO dan juga dilakukan di Indonesia sehingga dapat diterapkan atau applicable. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Ramatirta Tambah dengan 3 digit NIM terakhir 188. Di sini saya akan membawa tentang telaah kritis. Jurnal yang dipakai untuk menjawab pertanyaan penelitian klinis berikut adalah jurnal Characteristic and Prognostic Factor of Intracranial Hemorrhage in Children oleh Made Cardana et al. Penulis menerapkan telaah kritis terhadap jurnal secara berurutan sebagai berikut. Yang pertama adalah aspek validitas atau validity. Sampel penelitian ini adalah semua pasien ICH yang menjalani rawat inap di Departemen Kesehatan Anak RSUP Sanglah, Denpasar. Kriteria inklusi adalah anak dengan usia 1 hingga 12 tahun yang telah terkonfirmasi melalui hasil pemeriksaan CT scan kepala dan data kuesioner yang telah ditabulasi. Kriteria eksklusi adalah neonatus pasien ICH yang ditangani langsung oleh subdivisi bedah saraf selama periode Januari tahun 1998 hingga Desember tahun 2000 dan subjek dengan data yang tidak lengkap. Dengan ini dapat diketahui bahwa sampel yang ditentukan representatif dari pasien dikumpulkan pada fase yang sama. Pengumpulan data pasien dilakukan selama rawat inap dengan pemantauan gejala klinis yang dialami pasien dan data anamnesis dan bukti fisik jika terdapat trauma kepala. Hasil dari penelitian ini didapat dari evaluasi pada saat pasien meninggalkan rumah sakit yang dikategorikan menjadi 2, yaitu baik pasien selamat tanpa gejala dan buruk pasien tidak selamat atau selamat dengan beberapa gejala. Dengan ini diketahui bahwa pengumpulan data pasien cukup lengkap. Baik, untuk selanjutnya adalah aspek kepentingan atau importance. Berdasarkan jurnal tersebut didapati riwayat perdarahan, jumlah perdarahan, dan lokasi perdarahan dapat menentukan baik dan buruknya prognosis pada anak-anak yang mengalami ICH. Pasien dengan perdarahan yang berasal dari trauma kepala memiliki prognosis yang baik dibandingkan pasien tanpa riwayat trauma kepala. Pasien dengan perdarahan lebih dari satu lokasi dan perdarahan pada bagian subdural adalah pasien yang memiliki prognosis buruk.
Jadi dari aspek kepentingan ini dapat dikatakan jurnal ini important atau penting untuk menilai outcome pada anak dengan gejala ICH. Baik, perkenalkan nama saya Aston Galegniu dengan 3 digit NIM terakhir 164. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang aspek applicable-nya. Untuk dapat menentukan apakah hasil studi ini dapat diaplikasikan pada pasien atau tidak, maka pertama kali kita harus menentukan apakah pasien yang kita tangani mempunyai kemiripan dengan subjek yang diteliti di jurnal atau sumber yang kita gunakan. Pada studi dikatakan bahwa prognosis buruk lebih banyak terjadi pada anak umur kurang dari 1 tahun. Dan juga prognosis ditentukan dengan letak terjadinya pendarahan dan jumlah pendarahan. Pasien yang kita tangani ini berumur 2 tahun. Jika dikaitkan dengan hasil studi, maka pasien memiliki prognosis yang lebih baik. Namun pada pasien yang kita hadapi tidak diketahui di mana lokasi dan juga jumlah pendarahannya, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan prognosisnya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Diha Asvini Skolatik Suma dengan 3 digit NIM terakhir 225. Adapun integrasi hasil dari penelitian yang kami bahas yaitu terjadi peningkatan jumlah kejadian ICH pada pasien pediatri setiap tahunnya, dengan tingkat kematian 41%. Sebagian besar kasus didominasi oleh pasien di bawah usia 1 tahun, laki-laki dan tanpa riwayat trauma. Riwayat trauma tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap prognosis pasien anak dengan ICH. Prognosis yang lebih buruk didapatkan pada pasien dengan pendarahan yang terjadi di lebih dari satu lokasi. Namun, banyak anak dengan riwayat ICH mengalami gangguan perilaku neurologis, kognitif, dan juga adaptif yang dapat berdampak pada kemandirian untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan fungsi sosial individu. Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwayana Sidarta Putrana dengan 3 digit NIM terakhir 206. Jadi, adapun kesimpulan dari paper ini adalah pada skenario ini adalah tipe pertanyaan prognosis dikarenakan pada skenario ini dijelaskan bahwa keluarga pasien, tepatnya orang tuanya, ingin mengetahui prognosis jangka panjang pada anak mereka yang berusia 2 tahun dengan interval hemorrhagic, dan juga evaluasi pada saat pasien meninggalkan rumah sakit dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu baik pada pasien selamat tanpa gejala dan juga buruk atau pasien tidak selamat atau selamat dengan beberapa gejala. Nah, pasien dengan pendarahan lebih dari satu lokasi dan pendarahan pada sebagian subdural adalah pasien yang memiliki prognosis yang buruk. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi student project dari SGD kami. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.